sebelum membuat peta pita, kita harus mengetahui dulu apa itu peta pita. Nah, peta pita adalah peta yang menggambarkan suatu wilayah atau keadaan dalam penjelajahan. Nah, peta pita digambar dalam menggunakan kertas berbentuk pita. Nah, sebelum membuat peta pita, kita harus memperhatikan yang pertama, yaitu nomor, lalu yang kedua jarak tempuh, lalu yang ketiga waktu perjalanan, lalu yang keempat jarak tempuh dalam waktu satuan meter, lalu yang kelima yaitu arah perjalanan, lalu yang keenam yaitu gambar peta pita, lalu yang terakhir yaitu keterangan. Nah, peta pita biasanya ditulis dari arah bawah ke atas. Nah, peta pita juga setiap kita melakukan pembelokan arah, maka akan diberi batasan. Pengembaraan pramuka melibatkan kegiatan menjelajahi alam terbuka, di mana kita mempelajari tentang membuat suatu perapian, mendirikan tenda, dan memasak di luar ruangan. Pengembaraan pramuka merupakan suatu kegiatan di alam terbuka, di mana tujuannya untuk menyehatkan otak, meningkatkan kesegaran jasmani, serta lebih mengenal lingkungan alam bebas di sekitar kita, dan juga mensyukuri keindahan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga kelestariannya dan tidak merusaknya. Tujuan pengembaraan yang pertama yaitu mendekatkan diri pada Tuhan yang menciptakan alam, yang kedua mengagumi dan mencintai keindahan alam, yang ketiga membina kesehatan dan kebugaran fisik, yang keempat mendapatkan kegembiraan dan kepuasan, dan yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan dan keamanan keterampilan, yang ketujuh yaitu meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab. Nah, ada pun beberapa jenis pengembaraan. Yang pertama, perjalanan menempuh gunung, dan yang kedua, perjalanan menyusuri pantai ataupun sungai, dan yang ketiga, perjalanan penyusuran gua, dan yang terakhir adalah perjalanan penyusuran pelayaran. Nah, adapun perlengkapan dasar perjalanan, yang pertama itu perlengkapan perjalanan. Yang pertama itu sepatu, kaos kaki, baju, dan celana. Yang kedua itu perlengkapan makanan. Yang pertama itu kompor, makanan, dan korek. Yang ketiga itu perlengkapan pribadi. Yang pertama itu obat-obatan pribadi dan lain-lain. Yang ketiga itu perlengkapan di tenda. Yang pertama itu tikar, alat tidur, dan lain-lain. Adapun perlengkapan pembantu seperti kompas, senter, dan obat-obatan. Yang kedua itu peta dan busur derajat. Yang ketiga itu jam tangan. Perlengkapan dalam ransel. Yang pertama itu kelompokkan barang-barang sesuai dengan jenisnya. Yang kedua, letakkan dalam kantong plastik. Yang ketiga, barang-barang yang ringan dan jarang digunakan letakkan sedalam mungkin. Yang keempat, barang-barang yang sering digunakan dan vital letakkan sedekat mungkin dan mudah untuk diambil. Yang kelima, barang-barang yang lebih berat, setinggi dan sedekat mungkin dengan badan atau punggung. Yang keenam, buat checklist barang-barang tersebut. Pedoman. Nah, adapun peta perjalanan di sini merupakan turunan dari peta pita, di mana peta perjalanan diambil dari peta pita agar kita mengetahui rute perjalanan yang telah kita lalui dan tempat-tempat yang telah kita lakukan pengembaraan. Adapun cara yang dilakukan dalam pembuatan peta perjalanan sendiri, yang pertama yaitu siapkan sebuah kertas. Setelah itu mulailah menggambar pada bagian tengah kertas tersebut. Akan tetapi rute perjalanan pada saat kembali dan berakhir itu selalu bertolak, sehingga kita memerlukan sebuah simbol untuk menandai pada awal dan akhir sebuah perjalanan, yaitu dengan menandai pada bagian A, setelah itu B sampai seterusnya. Untuk mengetahui jarak tempuh sebuah perjalanan tersebut dilakukan dengan cara menaksir. Dengan menaksir kita dapat mengetahui jarak antara titik A ke titik B. Setelah itu kita mengubahnya ke dalam bentuk skala. Setelah kita menentukan jarak perjalanan tersebut, hal yang harus dilakukan kembali yaitu dengan membuat sebuah setelah itu kita mencantumkan gambar atau simbol-simbol dalam perjalanan yang telah kita lalui. Selanjutnya, yang kedua, arah utara itu selalu berada di atas. Prosedur kedatangan.
Yang pertama, Indru merapikan regunya dengan formasi bersaf di depan kakak penjaga pos. Yang kedua, Indru memimpin penghormatan kepada kakak pelatih. Dan yang ketiga, laporan. Adapun contoh laporannya yaitu kami dari Reka 3 beranggotakan 9 orang, hadir lengkap dan siap menerima instruksi dari kakak. Apakah kakak bersedia? Prosedur di pos penerimaan. Yang pertama, melaporkan kedatangan dengan menyetorkan peta pita, skenario perjalanan, dan kartu kontrol perjalanan. Yang kedua, pada pos pelepasan, kakak memberikan alasan dengan mengatakan, "Selamat datang adik-adikku dalam misi menjelajah wilayah baru dengan teman regumu. Adik-adikku, bersiaplah, berdoalah agar adik-adikku diberi kemampuan untuk menyelesaikan misi ini."